Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara penentuan pH dengan menggunakan beberapa larutan indikator. Silakan disimak videonya. Berikut contoh soalnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari trayek pH yang yang tertera di soal, dan juga ini trayek pH ini dapat dilihat daftarnya di buku atau di halaman sumber lainnya. Jadi di sini karena soalnya menggunakan indikator fenolftalin dan etanol merah ya. Etanol merah. Nah, adapun untuk fenolftalin sendiri itu trayek pH yang dapat diukur ya ini dari 8,2 sampai 10,0. Nah, di mana di situ ada juga trayek warnanya. Nah, trayek warnanya itu dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda. Nah, merah muda di sini itu ketika dia tepat bereaksi, berubah 10,0, tapi terkadang itu warna yang dihasilkan biasanya ungu atau merah muda yang agak pekat seperti itu. Nah, di sini 8,2 terus apa maksud dari 8,2, 10,0 tidak berwarna dan merah muda. Jadi maksudnya di sini ketika dia 8,2 itu adalah batas bawah. Batas bawah artinya batas terendah, pH terendah yang bisa diidentifikasi dengan menggunakan fenolftalin. Sedangkan 10,0 itu batas tertinggi atau pH tertinggi yang bisa diukur atau diidentifikasi menggunakan fenolftalin. Nah, jadi ketika misalnya tidak berwarna berarti itu ada di 8,2. Kemudian 10,0 berarti itu ada di pH 10,0 berarti itu dia berwarna merah muda. Nah, contohnya lagi yang kita gunakan, kedua indikator yang kita gunakan ini etanol merah. Etanol merah itu trayek pH-nya 7,0 sampai dengan 8,8. Adapun trayek warnanya yakni kuning dan merah. Jadi pH-nya mengukur etanol merah ini bisa mengidentifikasi senyawa dengan pH 7,0 sampai 8,8, di mana jika dia berwarna kuning maka pH-nya itu 7,0 atau berada di batas bawah, sedangkan dia 8,8 itu berarti nanti hasil identifikasinya akan berwarna merah. Nah, pertanyaan kemudian, kalau misalnya hasilnya ada di antara hasilnya ternyata berwarna oranye, itu maka ada pH-nya itu berada di antara kedua ini. Namun demikian, maka dari itu mengapa larutan indikator itu hanya bisa digunakan untuk menentukan pH pada trayek tertentu, tidak pada pH tertentu. Dan untuk lebih menghasilkan hasil yang akurat, maka menggunakan lebih dari satu larutan indikator seperti pada contoh ini. Jadi dia menggunakan fenolftalin dan alkohol. Setelah selesai kita bahas, kita memahami mengenai trayek pH dan batas atau trayek warnanya, sekarang kita buat skalanya. Skala ini diambil dari trayek pH yang tadi yang ada. Karena kita pakai tadi etanol merah dan fenolftalin, berarti etanol merah itu kan batas terendahnya 7,0. Kemudian angka terkecil ya, kita mulai dari angka terkecil. Angka terkecilnya lagi itu adalah 8,2. Kemudian angka selanjutnya 8,8, selanjutnya 10,0. Ya, kita tulis keempat-empatnya ini. Nah, kemudian kita lihat dari soal tadi, soal yang kita sudah amati soalnya. Berdasarkan soal atau hasil pengamatan didapat menggunakan indikator PP itu tidak berwarna. Nah, kita lihat tadi kalau misalnya dia tidak berwarna berarti menggunakan ya, kita buka di sini.
Kalau dia tidak berwarna berarti dia berada di batas, ya, batas bawah, berarti di 8,2. Nah, berarti kita tulislah di sini 8,2. Nah, kalau dia batas bawah maka kita tarik garis ke atas, kemudian dia ke bawah. Karena ini adalah batas bawah. Kemudian ketika sampel X ini lagi diuji menggunakan etanol merah, itu warnanya jadi kuning. Oh, ternyata jadi dia kuning. Berarti dia di 7,0. Berarti dia di batas warna bawah lagi. Berarti dia kita tarik ke atas, terus kita tarik ke bawah. Karena dia ini 7,0 ini adalah pH untuk batas bawah indikator etanol merah, sedangkan 8,2 adalah batas bawah untuk indikator fenolftalin. Jadi sampel X itu kita bisa simpulkan sampel X ini pH-nya berada di sekitar sini. Ya, 8,2. pH dari nilai X itu, ya, kita bisa lihat itu, kita bisa perkirakan lebih kecil dan sama dengan 8,2. Jadi pH X itu lebih kecil dan sama dengan 8,2. Jadi kayak hanya sebuah trayek pH. Sekarang Y. Sampel Y tadi kita dari hasil pengamatan kita lihat bahwa dia menghasilkan ketika diukur atau diidentifikasi menggunakan fenolftalin, dia berwarna merah muda. Nah, merah muda adalah batas atas dari fenolftalin. Berarti merah muda itu pH-nya tadi 10. Ya. Berarti kita tarik ke atas, kita tarik, kemudian kita belokkan ke atas karena dia adalah batas atas. Jadi kalau dia batas bawah, kita tarik kemudian belokkan ke bawah. Karena dia ini adalah batas atas, makanya kita tarik kemudian kita tarik ke atas, ya. Kemudian menggunakan etanol merah itu ternyata dia berwarna merah, maka pH 8,8 naik ke atas. Ya, dari sini kita bisa lihat oh ternyata area atau pH yang memungkinkan untuk sampel Y itu adalah, ya, pH Y berarti itu lebih besar dan sama dengan 8,8. Ya, seperti itu, ya. Contoh kedua. Ya. Sama dengan sebelumnya, kita buatkan dulu tabel atau buat skalanya. Nah, kita lihat pH terkecil tadi itu 5,2, kemudian 6,8, kemudian 7,0, selanjutnya 8,8. Ingat ya, yang bagian batas bawah dengan batas atas itu harus diingat. Jadi bromkresol ungu sama etanol merah. Nah, kita lihat dari hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sampel X itu berwarna ungu ketika dia ditetesi larutan bromkresol ungu. Nah, lihat dari daftar yang kita sudah buat tadi, bromkresol ungu berwarna ungu, berarti dia batas atas. Jadi kita tinggal tulis, kita tarik batas atas. Kemudian sampel X diidentifikasi dengan etanol merah itu ternyata berwarna kuning. Ya, kita lihat kuning. Berarti dia di batas bawah. Kita tarik baru kita tarik ke bawah. Perhatikan, di sini sudah kita dapat titik temunya. Titik temunya adalah ini. Jadi antara 6,8 sampai 7,0 itu adalah pH dari sampel X. Jadi pH atau kita bisa tuliskan seperti ini, 6,8 lebih kecil dan sama dengan pH X. pH X, ya, lebih kecil dan sama dengan 7,0. Jadi ada pH X itu ada di antara 6,8 sampai dengan 7,0. Sekarang untuk sampel Y.
Kita lihat dari hasil pengamatan, ternyata dihasilkan berwarna ungu juga. Berarti kalau pH-X kita tarik lagi ke atas ya. Ya, pHY maksud saya ya. Kemudian menggunakan etanol merah, ternyata dia berwarna merah. Merah berarti 8,8. Ya, sampai sini. Ya. Kita tarik lagi ke atas. Jadi kemungkinan untuk pHY ini adalah kemungkinannya pH-nya. Jadi pH untuk Y itu pH Y lebih besar dan sama dengan 6,8 ya. Jadi pH Y ini lebih besar atau sama dengan 6,8. Kalau pH X tadi antara 6,8 sampai 7,0. Demikian untuk hari ini, silakan dicek classroom-nya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.